kurva penurunan berat badan yang dianggap cukup sehat itu setiap bulan antara 2 sampai 4 kilo. Kalau lebih dianggap berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan ya. Dokter, berat badan saya 129, tinggi 179, sedang diet, hampir 6 bulan dari berat awal 140. Di timbangan sih turun, tapi kok rasanya massa lemaknya nggak berkurang ya? Apakah ada kesalahan? Saya suka begadang sampai jam 4 subuh biasanya dan sekarang sedang memperbaiki dari jam 4 menjadi jam 12. Gitu dokter, bagaimana ya? Tuh, tadi apa yang jam 4 sampai jam 12? Jadi menjadi jam 12, maaf. Jadi biasanya tidur jam 4, saya sekarang sedang memperbaiki secara perlahan dari jam 4 menjadi jam 12 malam gitu. Saya sejenak heran gitu karena jam 4 itu biasanya orang bangun tidur, ini baru mulai Baru tidur tidur. berarti ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bapak atau Ibu ST002. 022 dok. 022. Selamat malam. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Berat badan berhasil turun dari 140 ke 129. Ini luar biasa. Dalam jangka waktu 6 bulan nih turunnya berapa kilo nih? 10, hampir 20 kilo ya. 20 kilo, 10 Enggak dong kilo, dok. 11 kilo ya. 11 11 kilo ya. 11 kilo bulan. bagi 6, 2 berarti kilo. sebulannya kurang lebih turun 2 kilo, masih dalam kurva normal. Kurva penurunan berat badan yang dianggap cukup sehat itu setiap bulan antara 2 sampai 4 kilo. Kalau lebih dianggap berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan ya. Jadi kalau 12 kilo bagi 6 sekitar 1,5 sampai 2 kilo masih oke. Kemudian massa lemaknya tetap. Apa yang salah? Sebenarnya sih tadi Mas atau Mbaknya ini udah menjawab sendiri sih, dia udah tahu bahwa kurang tidur. Karena di awal kan sudah dikatakan bahwa ketika kita kurang tidur, pembakaran lemak berjalan lebih lamban, sedangkan penimbunan lemak berjalan lebih cepat. Jadi sama dengan jumlah lemak di dalam badan kita banyak gitu. Nah, coba diperbaiki, sudah sangat baik bisa memajukan jam tidurnya dari jam 4 sampai jam 12, itu prestasi yang luar biasa, apresiasi yang sangat tinggi untuk Bapak atau Ibu atau Mbak Mas ST. Kemudian yang harus dilakukan, tadi perbaiki pola tidur sudah benar, yang kedua cek olahraganya, yang ketiga monitor terus. Kadang-kadang tampak luar, apalagi kalau badannya besar sekali, 140 itu besar banget, itu kalau turun 5 kilo nggak kelihatan. 129 turun 5 kilo nggak kelihatan. Jadi harus ditimbang dan sebaiknya menggunakan lebih dari satu parameter. Karena kerap kali yang hilang pertama itu adalah air, sehingga beratnya cepat turun gitu. Komponen lemak itu turunnya belakangan. Nah, kadang-kadang orang tuh merasa dia nggak turun-turun berat badannya, kok kayaknya mandek di katakan 129, kok mandek di 129, enggak turun-turun lagi. Tapi kalau dicek ikat pinggangnya udah geser, walaupun beratnya sama, ya celananya udah kendor, walaupun beratnya tetap mandek di situ. Terus dia ngerasa lebih bahagia, lebih bersemangat, lebih berenergi. Itu nilai-nilai yang perlu dimasukkan ke dalam catatan evaluasi apakah dietnya ini berhasil atau tidak, meskipun beratnya mandek. Terus lihat lagi komposisi lemaknya. Komposisi lemaknya kalau dia menurun berarti walaupun beratnya sama, tapi komposisi lemaknya turun, komposisi ototnya naik, maka itu bisa dikatakan sebuah keberhasilan juga. Nah, untuk menambah cepat pembakaran lemak, yaitu tadi makannya diperbaiki, olahraganya, komposisi anaerobiknya dinaikkan, tapi bukan berarti diubah semuanya ya, karena komponen aerobik berguna juga untuk membakar lemak, tapi kalau mau membakar lemak, lamanya olahraga harus panjang. Dalam arti gini, olahraga itu kan bisa dicicil sebetulnya, 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam, tapi untuk sampai ke pembakaran lemak, jauh lebih baik dibayar lunas dalam satu kali olahraga. Jadi sekali olahraga langsung setengah jam. Karena kalau 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam,
Untuk komponen sehatnya iya, tapi kalau untuk komponen membakar lemaknya agak susah nyampe ke sana Mhm. gitu. Jadi tadi triknya itu, terus trik selanjutnya mungkin meningkatkan metabolisme tubuh supaya dia bakarnya cepat gitu ya. Jadi tadi perhatikan komponen makanannya, apakah proteinnya cukup nggak, jumlah lemak baik yang dimakan cukup nggak, terus ganti karbohidratnya ke karbohidrat yang simple ya, yang kompleks. Terus jangan lupa minum. Orang Oh, oke. sering lupa minum Ya, ya. karena badan kita untuk memasak makanan, untuk membakar kalori itu dia butuh air. Kalau kita airnya kurang, itu efeknya ke belakang, pembakarannya, metabolismenya berjalannya lebih lamban, dan pembuangan sisa-sisa apa sampah pembakaran kita juga berjalannya lamban. Jadi coba perhatikan minumnya. Terus apalagi ya? Ya kalau seandainya masih juga jumlah lemaknya itu bandel, nggak mau turun juga, apapun yang sudah dilakukan, coba periksa ke dokter. Kadang-kadang ada beberapa penyakit yang menyebabkan berat badan itu mandek. Contoh yang paling Hmm. sederhana itu hipotiroid. Ya. Ada gangguan tiroid di mana tiroidnya itu berfungsinya agak apa ya, lemot gitu, Mhm, agak mhm, lamban, agak kurang fungsinya. Itu bisa menyebabkan orangnya itu gemuk walaupun dia udah makan sedikit. mhm. Kayaknya apa aja udah dilakukan tuh susah turun berat badan gitu. Jadi coba ke dokter untuk cek apakah ada penyakit nggak, ada gangguan hormon nggak, ada gangguan metabolisme nggak, ada gangguan penyerapan nggak, ada gangguan, ada penyakit nggak gitu. Mhm, mhm. Mungkin cukup menjawab untuk Ya, ya. Bapak atau Ibu ST. ST. Langkah pertama tadi ya, perbaiki pola tidurnya ya. Ya, dan dia udah melakukannya Ya, itu ya. luar biasa. Oke. Susah loh dari jam 4 ke jam Iya. 12. Kalau berhasil nih, orang ini nih sangat mantep.